Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang hak-hak budak sahaya atau pembantu. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang jelek tingkah lakunya, yaitu yang kejam, berbuat aniaya terhadap budaknya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau memberitahu pada kami bahwa umat ini yang terbanyak di antara umat-umat budak dan anak yatimnya? Jawab Nabi Muhammad SAW, benar, karena itu hormatilah mereka sebagaimana kamu menghargai anak-anak kandungmu. Berikan makan pada mereka dari apa yang kamu makan. Sahabat bertanya, apakah yang bermanfaat bagi kami di dunia ini? Apakah yang bermanfaat bagi kami dari dunia ini? Jawab Nabi Muhammad SAW, kuda yang kamu siapkan untuk berjihad fisabilillah, dan budak sahaya yang membantu segala keperluanmu. Maka jika ia sholat, maka ia menjadi saudaramu. Ali radhiyallahu an berkata, akhir kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu sholatlah, sholatlah, dan bertakwalah kepada Allah dalam memelihara budak sahayamu. Di lain riwayat, adanya Nabi Muhammad SAW ketika dalam sakitnya sehingga meninggal dunia itu selalu berpesan, jagalah sholat dan juga budak sahayamu atau pembantumu. Dan pesan itu selalu diulang-ulang sehingga habis suara dari lidahnya.
Ahmad dan At-Tabrani meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam berkhutbah ketika Hajatul Wada bersabda, "Perhatikanlah budak sahayamu atau pembantumu. Berilah mereka makan dari apa yang kamu makan dan pakaian dari apa yang kamu pakai. Dan bila mereka berbuat salah yang kamu tidak dapat memaafkan, maka lepaskan mereka sebagai hamba Allah dan jangan kamu siksa." Rasulullah SAW bersabda, "Cukup bagi seorang itu berdosa jika ia menahan makanan orang-orang yang wajib dibelanjai, anak, keluarga, dan budak sahayanya." Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an berkata, "Ketika aku mencambuk hambaku dengan cambuk, tiba-tiba mendengar dari belakangku, 'Ketahuilah hai Abu Mas'ud bahwa Allah lebih kuasa daripada kamu untuk membalasmu kepada pembantu itu.' Maka mulanya aku tidak hiraukan dengan suara itu karena sangat marah. Maka ketika aku menoleh mendadak yang bersuara itu Rasulullah SAW, maka aku berkata, aku tidak memukul budak pembantu ini sekali lagi untuk selamanya. Di lain riwayat aku berkata, ya Rasulullah, aku memerdekakan dia karena Allah. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, andaikan tidak kamu merdekakan, niscaya kamu akan disentuh oleh api neraka, akan terbakar dalam api neraka. Atau berani meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memukul pembantunya dengan zalim, aniaya, maka akan dituntut balas pada hari kiamat. Abu Daud At-Tirmidzi meriwayatkan, seorang bertanya, ya Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pelayan? Jawab Nabi Muhammad SAW, tiap hari 70 kali. Aisyah radhiyallahu an berkata, seorang datang dan duduk di depan Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, saya memiliki budak-budak pembantu yang suka berdusta, khianat, dan menyalahi perintahku. Lalu saya maki dan saya pukul mereka. Maka bagaimanakah keadaanku dengan mereka? Jawab Nabi Muhammad SAW, bila tiba hari kiamat maka dihitung khianat, dusta, dan pelanggaran mereka dengan hukumanmu terhadap mereka. Maka bila hukumanmu sudah sesuai dengan kesalahan-kesalahan mereka, maka genap, tidak untung dan tidak rugi. Dan bila hukumanmu kurang dari dosa-dosa mereka, maka itu kelebihan bagimu. Tetapi bila hukumanmu melebihi dari dosa mereka, maka dituntut balas atasmu kelebihan hukuman itu. Maka berdirilah orang itu menepi sambil menangis. Lalu Rasulullah SAW bersabda padanya, apakah kamu tidak membaca firman Allah yang artinya, dan Allah letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada orang yang dirugikan sedikit pun, meskipun seberat biji sawi. Maka Allah akan mendatangkannya, dan cukuplah Allah
yang menghitungnya. Maka segera orang itu berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mendapat jalan yang baik di antaraku dengan mereka, kecuali berpisah dengan mereka. Karena itu saya persaksikan kepadamu bahwa mereka telah aku merdekakan." Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apa yang kamu ringankan terhadap pelayanmu dari pekerjaannya, maka akan termasuk dalam kebaikan di timbanganmu pada hari kiamat." Rasulullah SAW bersabda, 3 macam orang yang tidak akan diterima oleh Allah sholatnya. Yang pertama, orang yang mengimami suatu kaum yang mereka tidak suka padanya. Yang kedua, seorang yang selalu memperlambat sholat hingga akhir waktu. Yang ketiga, orang yang memperbudak orang merdeka. Diriwayatkan ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Rasulullah, saya telah memaki hambaku, hai pelacur." Maka ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Apakah kamu melihat ia berbuat itu?" Jawab wanita, "Tidak." Maka sabda Nabi Muhammad SAW, "Dia akan menuntut balas terhadapmu di hari kiamat." Maka kembalilah ia ke rumahnya dan mengambil cemeti lalu berkata pada budaknya, "Pukullah aku." Tetapi budaknya menolak, maka langsung dimerdekakannya. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW untuk memberitahu pada beliau bahwa ia telah memerdekakan budaknya itu. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, "Semoga amalmu memerdekakan budak itu dapat menebus dosamu yang menuduhnya berzina itu." Hikayat, ada beberapa orang datang bertamu pada Salman Al-Farisi radhiyallahu an ketika menjawab gubernur di Madain, dan ketika itu Salman sedang masak adonan untuk keluarganya. Maka ditanya oleh para tamunya, "Mengapakah adonan itu tidak diserahkan pada budak?" Jawab Salman, "Kami sedang menyuruhnya mengerjakan suatu keperluan, maka kami tidak menjadikan pekerjaannya." Hikayat, pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz berkata pada budaknya, "Kipasilah aku hingga tidur." Maka dikipasinya hingga tidur. Tiba-tiba budak itu juga tertidur. Dan ketika Umar bangun tidur dan melihat budaknya sedang tidur, segera ia mengambil kipas untuk mengipasi budaknya. Dan ketika budak itu bangun dan melihat majikannya mengipasinya, lalu ia menjerit. Maka Umar berkata, "Kamu manusia seperti aku, mungkin kamu juga merasa panas seperti aku. Maka saya ingin mengipasimu sebagaimana kamu mengipasi aku." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan pengajian ini jangan sampai kita menganiaya, menyakitkan hati, mendolimi budak sahaya atau pembantu, karena termasuk dosa. Besok bila kita dihisab akan menambah
hisab yang jelek kita dan menjadikan kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, kami mengajak pada diri saya sendiri, anak, cucu, marilah kita perlakukan pembantu seperti anak-anak kita sendiri, seperti keluarga sendiri. Apa yang kita makan, samakan dengan pemberian kita terhadap pembantu. Makanan kita sama dengan makanan pembantu. Pakaian kita sama dengan pakaian pembantu. Berbuat baik terhadap pembantu, tidak menyakiti hatinya, senangkan dia, karena akan menjadi amal kebaikan kita, mempermudah kita di hari akhir menuju ke surga. Semoga kita semuanya selalu mendapat petunjuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dari dunia sampai surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al a'malana sholihah waj'alha liwajhika khalisah wala taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.